Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review atau saya akan posting terkait aplikasi herbisida organik yang tempo dulu saya buat dengan menggunakan air kelapa muda, ragi tape, dan M4. Kebetulan sekarang sudah 5 hari mungkin ya dari aplikasi. Kebetulan pas waktu aplikasi saya tidak bawa HP sehingga tidak sempat untuk memvideokannya. Mudah-mudahan besok karena masih ada yang terlewat dan masih kurang, saya bisa posting videonya, waktu aplikasinya. Kebetulan ini saya memiliki kebun teh ya, kebun teh sedikit, kurang lebih 0,8 hektar di sini. Ada cengkeh juga, kebanyakan pisang, dan ada pohon suren kalau di sini. Ini tehnya alhamdulillah hijau. Ini hanya memakai semprot menggunakan jamur trichoderma ya, yang dibuat itu dari jagung atau dari nasi bekas yang kubur di dalam tanah. Mungkin kita lanjut saja, kita lihat, kita cek hasil dari aplikasi herbisida yang saya buat atau sering disebut dengan herbisida organik ya, dari Biokoko. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah hasilnya. Nah, ini sudah kuning, baru menguning. Ini sudah hampir mau 5 hari dengan sekarang. Kebetulan curah hujannya di daerah kami itu sedang lumayan tinggi, sehingga panasnya hanya dari pukul 8 sampai pukul 11. Dari jam 11 ke sana sudah hujan. Ini hasilnya alhamdulillah sudah kuning, walaupun tidak sebagus pabrikan, tapi alhamdulillah saya bisa menghemat uang, itu lumayan lah daripada saya beli herbisida yang harganya per botolnya itu mencapai 125.000. itu jenis herbisida tertentu. Ini gelas ini juga sama, alhamdulillah sudah menguning. Ini juga sudah menguning, walaupun ada yang masih hijau sini. Ini mungkin terlewat, tidak terkena obat, tapi ini pucuknya udah kuning. Rasanya juga sama. Nah, ada yang mungkin bertanya, berapa sih aplikasinya? Saya menggunakan aplikasinya itu 3 tutup botol herbisida jenis Roundup yang merah itu, yang kecil. Saya menggunakan 3 tutup itu, lalu saya campur ke tangki ukuran 16 liter, campur dengan air 16 liter. Ini sudah kalau di dalamnya itu bersih ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau yang mau bikin herbisida, bahan-bahannya itu sangat mudah sekali dan sangat murah. Kemarin saya beli kelapa mudanya 10 butir, itu hanya habis uang berapa ya, 50.000, karena 5.000 per butir di tempat saya. Apalagi kalau yang memiliki pohon kelapa, itu bisa dimanfaatkan. Jadi 10 butir itu untuk 10 liter. Untuk 10 liter bahan herbisidanya. Bisa dilihat teman-teman. Kita dekatkan. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus karena saya menggunakan HP ya untuk merekamnya. Nah, juga sama. Jadi 10 butir itu diambil airnya saja. Setelah diambil airnya, nanti beli ragi tape 40 butir,
40 butir itu harganya 8.000 kalau di tempat saya. Terus M4 hanya 20 mili. Lalu si ragi tapenya itu dihaluskan, terus dicampur, nanti dikocok-kocok, lalu disimpan selama 14 hari minimal ya. 14 hari itu maksimal sebelum aplikasi. Nah, kalau rajin mengocok ya, jadi setiap hari atau setiap pagi mau setiap sore itu dikocok minimal 1 hari 2 kali atau 3 kali sampai nyantai lah dikocok. Itu bisa mempercepat penggunaan aplikasi herbisida tersebut. Jadi ya kalau minimal tidak dikocok-kocok, bahkan ya kita buat lalu kita simpan saja, itu besar kemungkinan gagal. Kenapa gagal? Karena ada M4 dan si bakteri yang terkandung di ragi tape itu tidak tercampur masuk ke airnya, ke air kelapanya. Mati. Ini real ya teman-teman. Jadi silahkan, ada di video saya sebelumnya itu cara membuat herbisida organik yang dituliskan Biokoko di sana. Walaupun herbisida ini telat ya, tapi saya jamin ini akan mati. Apalagi kalau misalkannya teman-teman punya pegawai di kebunnya, itu lebih enak lagi. Kalau yang suka biasa spray rumput itu lebih enak lagi, karena kalau yang aplikasi sendiri ya seperti ini kejadiannya, seperti saya, ada yang kelewat, ada juga yang sudah gosong. Di sebelah sini juga alhamdulillah ini tehnya baru kemarin panen. Di sebelah sini sampah. Banyak yang mengatakan bahwa apakah tidak mati, katanya langsung kalau kena ke akar ini. Kalau saya rasakan, saya sudah 2 kali yang menggunakan herbisida ini. Yang pertama itu saya uji coba dulu sebanyak 5 liter, lalu karena bagus saya buat lagi. Dan umurnya juga ada perbedaan lah, walaupun tidak sehebat pabrikan ya. Kalau pabrikan mungkin 1 kali aplikasi 3 harinya baru bisa kelihatan. Kalau ini ya 4 hari mau 5 lah, kalau tidak salah 5 harian. Sekarang baru bisa kuning seperti ini. Tapi yang saya rasakan perbedaannya itu kalau sudah nanti kering ininya ya, sudah kering, ini akan langsung menjadi organik karena si herbisida tersebut itu sudah mengandung M4, jadi langsung lapuk pas ketika jatuh ke tanahnya. Nah, setelah lapuk mungkin lebih bagusnya disemprot pakai air lindi atau pakai M4 lagi. Jadi tanahnya ketika ini sudah lapuk semuanya juga sama teman-teman. Jadi kalau udah kering semuanya, kita spray pakai M4 supaya si daun-daun dan pepohonannya ya, si rumputnya yang busuk itu, yang mati itu langsung jadi pupuk organik, sehingga kita bisa menghemat lagi pupuk untuk si daun teh tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang uji coba membuat herbisida ya jenis Biokoko ini, terus lupa mengocoknya atau tidak dikocok sama sekali ya setiap harinya, itu bisa dipastikan itu pasti akan sedikit gagal lah atau telat. Ini saya kalau mengocoknya si herbisida tersebut itu 1 hari ya, 1 hari itu 3 kali lebih saya kocok ya, sambil nyantai lah, sambil ngobrol sama istri. Tapi jangan sampai ngomongin tetangga ya. Jadi ngobrol sambil ya bercengkrama lah. Itu mungkin review terhadap
aplikasi herbisida setelah aplikasi herbisida jenis Biokoko. Alhamdulillah. Kalau ada yang lebih hemat, lebih baik, dan kita mampu bikin sendiri, kenapa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.